Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Ada Elbers, ada Fahri, ada Melonnya, maksudnya Melodi ya. Ada Zitna, ada Nisa, Afrin, dan Aziza. Oke, kali ini kita lanjutin. Ini udah kelas yang terakhir, sesi terakhir. Kamu masih bisa lanjutin tulisan kamu sampai batasnya hari Minggu ya, supaya nanti hari Seninnya udah bisa kita layout terus kita proses buat dicetak gitu. Nah, jadi kalau bisa segera diselesaikan cerita kamu. eh Boleh satu, kan itu kan dalam satu sesi itu kan ada. Nah, kamu boleh ngerjain satu ataupun kalau mau ngerjain banyak juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting nanti bisa jadi satu buku. Oke. Nah, sesuai dengan janji aku yang kemarin, nanti aku mau ngasih tahu tentang yang AI World Generator. Nah, sebelum itu kita mulai dulu aja dengan eh yang ini bukan sih. Wait, iya. Oh, yang ini, betul. Dengan materi kita dulu ya. Kita bahas materi dulu. Ini gimana sih? Terus ini. Oke, jadi kalau di website itu Cerita Scam, kamu ke workshop creative writing. Kalau kamu scroll, kita udah sampai ke pertemuan keempat. Yang pertama itu kan kita bikin peta dunia, habis itu kita bikin penduduknya, terus sistem dan aturan, ya aturan, ya benar-benar aturan, kayak kekuatannya kayak gimana, limitnya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang sejarah dan konflik. Nah, kayak gitu. Nah, ini rekaman sesi yang kemarin udah ada di sini ya. Kamu bisa klik di sini kalau mau lihat rekaman yang sudah lewat. Oke. Nah, kamu buka yang ini sesi 4, passwordnya writing 4. Aku tadi udah buka seperti ini. Jadi, di sini ada materi presentasi, ada workbook. Di sini udah ada linknya. Jadi, kamu bisa tinggal klik aja. Sama, nah ini nanti yang mau kita bahas materi bonus AI World Generator. Ya. Nah, pertama kita yang ini dulu ya, materi presentasi dulu ya. Sudah buka. Nah, jadi apa itu sejarah dan konflik dunia? Nah, jadi kalau kita misalnya mau bikin dunia cerita yang terasa nggak cuman kayak tempelan gitu. Maksudnya apa sih tempelan? Tempelan tuh kayak pasal aja gitu ya. Ya udahlah, yang penting ada dunianya gitu. Kalau kamu perhatiin kayak bukunya si Terelie gitu kan, itu mm, kerasa kayak kita seperti berada di dalamnya ya, karena risetnya itu banyak dan dunia yang dia bikin itu nggak tiba-tiba muncul begitu aja gitu, tapi ada sejarahnya. Kalau kamu lihat kan seri Bumi itu kan dari tahun berapa itu sampai sekarang belum tamat-tamat dan dia kayak nyambung-nyambung gitu kan kayak eh, yang ini belum belum dibahas gitu. Yang ini mungkin masa lalunya si A, yang ini ternyata asal usulnya si B gitu. Jadi yang bikin kita tertarik adalah karena si karakter itu nggak cuman muncul begitu aja, tapi ada sejarahnya, ada backstory-nya gitu. Jadi ada asal usulnya kenapa begini gitu. Kenapa misalnya si A pemarah, kenapa si B itu nggak percayaan sama orang gitu. Itu pasti ada eh, penyebabnya gitu. Nah, penyebabnya itu dibahas di sejarah tersebut. Nah, kalau sejarah orang atau karakter namanya itu backstory. Backstory itu ya kayak latar belakang dia gitu, kayak misalnya keluarganya dulu gimana gitu kan. Mungkin dia punya bapak atau ibu udah meninggal atau belum gitu kan. Kayak dia yatim piatu atau enggak. Terus keluarganya itu dulu kayak dia orang miskin atau orang kaya gitu. Itu kan juga ngaruh gitu. Karena mungkin kalau misalnya dia, misal nih dia orang kaya, terus dia dimanja gitu kan sama orang tuanya. Akhirnya dia jadi manja gitu. Sifatnya itu kayak ya ngerepotin orang kayak gitu. Nah itu eh, salah satu efek kalau kita membuat latar belakang si karakter. Nah untuk dunia juga sama, ada latar belakang dunia ya, sejarah dunia tersebut. Jadi kayak misalnya
mungkin di dunia kamu ini ada peraturan yang aneh gitu, yang di dunia nyata tuh nggak ada yang kayak gitu, tapi di dunia kamu tuh ada gitu. Jadi misalnya nih, misalnya ya, seorang anak tidak boleh naik kuda, misalnya gitu. Itu kan kalau di sini nggak ada kan. Kalau misalnya di dunia nyata kan ya boleh aja kalau kamu emang bisa naik kuda ya silakan gitu kan. Tapi di dunia kamu ini nggak boleh gitu. Kenapa? Nah, kenapanya itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu sehingga ada peraturan tersebut gitu lah ya. Jadi apa nih yang terjadi di masa lalu gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang membuat cerita itu jadi sedap, udah kayak masakan gitu ya. Nah, kalau cerita, memang sebenarnya gini, cerita itu kan ada beberapa genre ya. Ada yang ibaratnya nih, kamu kok lagi pengen santai, lagi pengen baca cerita yang nggak rumit-rumit gitu, yang nggak usah ada berantem-berantemnya deh. Aku pengennya si A sama si B. Kebetulan kamu mungkin suka gitu sama si A dan si B ini. Aku pokoknya maunya ceritanya si A sama si B lagi bersantai, lagi liburan, lagi ngapain gitu, yang nggak ada konflik gitu. Nah, itu slice of life gitu ya. Kalau yang itu juga ada, genrenya emang ada. Nah, tapi di genre lain biasanya yang membuat menarik itu adalah konflik atau pertentangan gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas sejarah dan konflik. Tujuannya adalah memulai cerita kamu dengan sebuah masalah yang bikin karakter kamu itu melakukan sesuatu gitu. eh Sebenarnya bisa nggak sih satu karakter itu mau melakukan sesuatu tanpa masalah gitu? Dia bisa aja gitu kan. Kayak misalnya dia lagi iseng aja, ah iseng gitu. Atau mungkin keisengannya itu bisa jadi adalah hasil dari sebuah masalah. Misalnya dia liburan, bosen gitu kan, akhirnya dia iseng. Nah itu berarti kan bosen adalah sebuah masalah gitu. Nah, ini ada masa lalu dunia atau sejarah dan masalahnya apa atau konflik. Dan misi di sesi 4 ya. Nah, masa lalu dunia, ini kita cepet aja karena kan nanti di template-nya itu di workbook-nya itu udah ada penjelasan lebih jauh ya. Jadi masa lalu dunia atau sejarah itu kurang lebih kita tanyain ke diri kita sendiri. Kita lagi bikin kan, misalnya kamu bikin cerita fantasi di bawah laut gitu. Itu kan kamu perlu kayak bikin penduduknya gitu kan, kayak misalnya mungkin ada mermaid gitu ya, ada putri duyung. Terus kamu juga perlu bikin aturannya, misalnya si Raja Neptunus ini melarang orang-orang naik ke daratan gitu, karena takut nanti diketahui oleh manusia dan mereka nanti akan diserang kayak gitu misalnya gitu. Nah terus apalagi gitu selain itu, kayak kita bisa sebutkan peristiwa besar apa yang pernah terjadi di dunia tersebut. Ya mungkin ada perang, ada bencana, atau ada penemuan gitu. Ini penyebab apa sih tipe-tipe sejarah yang umum gitu ya. Kayak misalnya perang nih di dunia bawah laut kamu itu dulu pernah terjadi perang antara Putri Duyung, bangsa Duyung dengan bangsa apa? Misalnya di situ naga air gitu. Dulu pernah terjadi perang tersebut sehingga akhirnya si raja ini bikin peraturan semua warga negara bawah laut ini tidak boleh mendekati palung hitam gitu karena si palung hitam ini ternyata tempat tinggal si naga air gitu. Nah, terus apalagi yang bisa membuat masalah? Nah, bencana gitu ya. Misalnya ini ya ini banjir gitu ya, bisa jadi di karakter kamu kalau kemarin kan contohnya tuh yang Kota Bahari ya, itu kan kota tepi pantai gitu. Ternyata terjadi hujan lebat sehingga banjir atau mungkin tsunami gitu. Tsunami itu kan membuat masalah. Jadi misalnya si karakter ini dia seorang anak yang waktu itu dia lagi Aziza tolong di mute yang belum ke mute ya. Oke, Eh, oke. eh. Nah, mungkin zaman dulu itu terjadi tsunami sehingga pas karakter kamu lagi main di tepi pantai dia ngelihat, oh kok tiba-tiba lautnya surut gitu. Kenapa nih? Terus dia ngelihat dari jauh tuh kayak ombak kayak bergulung-gulung gitu kan. Akhirnya dia langsung apa namanya kabur gitu kan, ngasih tahu awas nanti ada tsunami segala macam gitu kan. Jadi
bencana itu akan membuat si karakter itu bergerak melakukan sesuatu gitu. Atau mungkin penemuan hebat. Nah, penemuan ini kan maksudnya mungkin kayak di fiksi ilmiah gitu ya. Di apa namanya cerita di mana misalnya kamu di masa depan nih tahun 3000 gitu. Ternyata di tahun 2900 itu ada orang yang menemukan mesin ini apa yang biasa tuh time travel, mesin penjelajah waktu. Sehingga di tahun 3000 itu orang-orang udah umum gitu pakai mesin tersebut gitu. Tapi ternyata ada kecelakaan-kecelakaan sehingga misalnya nih si tokohnya ini seorang anak dia mau pakai mesin apa pindah waktu itu untuk menyelamatkan orang tuanya, tapi ternyata ada sesuatu hal lain yang terjadi lagi gitu. Jadi itu bikin konflik si karakter. Oke, nah tadi kita udah ngomongin sejarah. Nah, sejarah itu berkaitan dengan konflik atau masalah ya. Karena dunia yang terlalu damai itu membosankan. Oke, mungkin sekali dua kali kamu suka gitu ya baca cerita tentang si A dan si B yang damai-damai aja gitu. Mereka sebenarnya musuhan, tapi saat itu mungkin mereka lagi liburan, terus saling membantu, bla 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 gitu. Tapi kan kalau ceritanya itu terus, mungkin suatu saat kamu akan jadi bosan gitu. Nah, konflik itu adalah suatu eh, pertentangan kepentingan gitu antara misalnya kamu sebagai karakter atau karakter kamu lah ya dengan siapa? Misalnya dengan orang lain gitu. Misalnya si Superman tadi kan menghadapi musuh jadi penjahat. Atau si karakter tersebut dengan alam. Ya kayak tadi, misalnya ada tsunami atau enggak gunung meletus gitu kan. Mereka harus kabur dari ini kan misalnya rumahnya di kaki gunung. Mereka gunungnya meletus, mereka harus cepat-cepat kabur. Atau mungkin ini ada apa banjir bandang ya. Eh, longsor, macam-macam deh. Kayak misalnya kalau kamu pernah nonton yang ini juga ada apa? Twister gitu ya, volcano gitu yang ya itu kan musuhnya itu alam gitu. Nggak bisa kita apa-apain kecuali kita ya udah tinggal kabur aja gitu, cari tempat berlindung. Terus bisa juga musuhnya diri sendiri. Nah, misalnya nih banyak sih maksudnya karakter yang mungkin dia itu pemalu gitu kan. Karena dia pemalu, akhirnya dia harusnya misalnya nih ditawarin kamu mau liburan kemana gitu sama teman-teman sekelas karena kan lagi memutuskan kita mau liburan bareng nih kita mau kemana ya gitu terus teman-teman bilang mau ke pantai terus kamu sebenarnya nggak suka gitu tapi karena kamu malu akhirnya kamu nggak bisa nolak kamu nggak bisa bilang oh kita ke gunung aja gitu jadi akhirnya terpaksa ikut ke pantai padahal si tokoh itu mungkin dia takut air gitu kan pasti itu jadi konflik kan kayak kok kamu nggak berenang sih ayo sini 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 gitu terus ditarik ke air terus dia langsung langsung apa sih kayak fobia gitu kan langsung kayak panik gitu nah itu membuat konflik dalam cerita kamu nah ini kebetulan nggak tahu kenapa sih uga buganya ini kenapa jadi gede padahal di kanvanya udah kecil. Jadi ini aku maksudnya mau ngasih tahu ini ada satu penyebab. Contohnya ini meteor. Terus ini nih ada yang ijo-ijo nih si dinosaurus menyebabkan si dinosaurus itu punah gitu kan. Nah, terus akhirnya si uga-buga ini manusia gua ini dia apa namanya? Mencari tempat untuk bertahan hidup kayak gitu-gitulah. Nah, jadi tipsnya untuk menulis cerpen itu sebenarnya kita bisa bisa macam-macam ya untuk bikin cerpen itu. eh Apakah kita mau konfliknya itu berkepanjangan atau sekali dicoba langsung selesai gitu. Biasanya sih kita itu ngasih eh, satu konflik atau masalah, terus si tokohnya ini harus memecahkan masalah kan. Nah, dia mencoba 3 kali dulu gitu. Kenapa? Supaya nggak boring gitu kan. Kalau misalnya, oh ada masalah, oke, langsung dia pecahkan gitu kan. Akhirnya kayak gampang banget gitu. Ceritanya cuman pendek selesai dengan cepat. Tapi kalau dia sampai 3 kali nyoba, kayak misalnya ada masalah, misalnya dia mau beli kado, dia nggak punya duit nih. Terus oke,
pertama dia harus nyari duit kan. Mungkin pertama dia ini minta ke ibunya, Bu, minta duit dong, aku mau jajan gitu. Terus ibunya nolak gitu. Ah enggak, kan kemarin kamu udah dikasih duit, kamu coba ambil dari tabungan gitu. Terus dia mau ngambil dari tabungan nih. Ternyata tabungannya kosong karena udah dipakai. Terus akhirnya dia keluar terus ke rumah temennya dan dia nanya, aku eh, bisa ini nggak apa namanya mungkin kayak potongin rumput mungkin rumah tetangganya gitu ya, tetangganya ini kakek-kakek gitu. Jadi dia mungkin kesulitan untuk ngebersihin taman. Kayak saya bersihin ya tamannya, tapi boleh ya dikasih uang misalnya 5.000 gitu atau berapa. Akhirnya dia baru dapat. Nah kan kalau gitu kan konfliknya kan nggak langsung selesai gitu ya. Jadi supaya gampangnya kamu bisa nulis kayak gini nih. Pada suatu hari saat si tokoh ini melakukan sesuatu yang sehari-hari gitu. Misalnya pada suatu hari saat si Budi sedang nonton TV, ada suatu perubahan. Nah, suatu perubahan ini yang ini kayak misalnya meteor jatuh gitu ya. Tapi kan nggak mesti meteor jatuh. Kayak misalnya ada telepon dari Ani. Nah, ternyata si Ani itu ngapain? Oh, Ani bilang, Budi, aku ulang tahun nih, kamu datang ya ke rumahku gitu. Eh, Nah ini, lalu dia harus melakukan sesuatu gitu kan. Nah, melakukan sesuatu itu kan berarti kan, oh iya ya, aku kan diundang ke pesta ulang tahun, aku harus ngasih kado nih. Tapi ada konflik. Nah, masalah nih. Masalahnya si Budi nggak punya duit gitu. Terus kemudian dia melakukan usaha. Nah, itu tadi minta duit ke ibunya. Tapi komplikasi gitu. Ibunya nggak ngasih. Kan kamu kemarin udah gitu. Dia lalu mencoba cara lain. Nah, ini kayak misalnya dia mau mecahin celengan. Dan hasilnya gimana? Ternyata celengannya kosong. Terus akhirnya dia melakukan hal yang lain gitu. Kayak misalnya tadi dia ke rumah tetangga dan nawarin motong rumput dan hasilnya dikasih duit 5.000. Akhirnya dia bisa beli hadiah. Selesai. Gitu. Jadi simpelnya untuk bikin cerpen tuh gitu aja. Oke. Nah, misi sesi ini adalah saya tiba-tiba udah nyampe bab satu novel sih. Enggak, ini contoh aja. Kamu bisa langsung, oh Kasari aku bosen bikin dunia terus dari kemarin bikin tak lah, bikin apalah. Aku kan mau bikin cerita gitu. Kamu boleh langsung bikin cerita kamu atau bikin timeline itu kayak sejarahnya gitu. Misalnya tahun di cerita tuh ada misalnya kesatria yang berhasil menemukan ramuan penyembuh gitu. Tahun sekian gitu. Kan workbooknya itu ada di sini, panjang tentang eh, sejarah dan konflik ya. Jadi ini kenapa masa lalu itu penting gitu. Ada peristiwa besar di masa lalu. Kamu bisa konflik itu bisa yang tadi individu lawan individu, individu lawan masyarakat. Oh ya, jadi penjahat ini nggak cuma satu gitu ya. Misalnya dia melawan geng motor gitu. Itu kan berarti kan masyarakat gitu kan kelompok atau dengan diri sendiri. Ya. Oke, terus ini contoh dari yang dunia fantasi si Kepulauan Luminara. Ini nih sejarahnya. 50 tahun yang lalu, asteroid menabrak lautan. Nah, ini kita cerita di sini. Terus konflik saat ini. Nah, karena 50 tahun yang lalu ini asteroid menabrak, akhirnya kita kekurangan kristal, misalnya kayak gitu. Apa tujuannya? Ini tujuan karakter di cerita ya. Misalnya dia harus menemukan sumber kristal baru gitu. Nah, ini untuk yang cerita yang realis. Misalnya ini kejayaan dulu. Oh, jadi mercusuarnya ini dulu oh,
apa ya lagi gitu. Kliknya apa? Nah, dia sama teman-temannya si mercusuar harus menemukan cara menghentikan penghancuran mercusuar tersebut gitu. Nah, ini saat kamu berkarya ya. Jadi prompt pertama itu hari ketika semuanya berubah. When everything change. Gitu. Bikin cerita pendek tentang misalnya gimana karakter utama kamu menyadari ada sebuah masalah besar. Kayak tadi misalnya asteroid lah, mungkin ada bencana alam lah, mungkin ada penemuan baru. Setiap orang sekarang bisa menghilang, ya kan? Ada ramuan penghilang gitu. Nah, pada hari itu terjadi, apa yang terjadi pada karakter kamu? Gitu. Kamu bisa cerita. Misalnya pada hari asteroid menabrak bumi, aku sedang bla 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 bla. Gitu. Kamu ceritain. Atau, nah ini prompt kedua, kamu bisa pilih bikin bab pertama novel atau cerita kamu. Kamu ceritain gimana kehidupan normalnya, terus di akhir bab itu apa yang terjadi. Misalnya tadi itu yang si asteroid atau apa gitu ya. Terus yang prompt tiga, ini kamu bisa nulis dari POV-nya si penjahat. Nah, ini nih salah satu apa exercise yang bagus ya. Karena kan selama ini kan kita mikir, oh dia kan hero gitu, dia kan pahlawan. Gimana kalau kita nulis dari sisi kan misalnya nih si Peter Parker, si Spider-Man, kan kita udah biasa gitu ya. Oh, dia pasti ini kalau ada sesuatu masalah terjadi dia harus ganti baju dulu bla 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 gitu dan nanti dia ketemu bosnya terus dimarahin. Nah, sekarang gimana kalau kita bikin cerita dari sisi si penjahatnya gitu. Misalnya penjahatnya tuh yang ada gurita-gurita itu yang tangannya itu banyak gurita itu. Terus dia bilang, kamu ceritain misalnya, hari ini aku bebas dari penjara gitu. Dan aku ingin membalas dendam sama Peter Parker gitu. Jadi cerita yang dari sudut pandang lain. Ini bakalan seru nih kalau menurut aku. Terus bisa juga ini tadi timeline sejarah ya. Kalau kamu lebih suka bikin ya udahlah yang gampang-gampang aja. Ya udah, kamu bikin 5 peristiwa yang penting di masa lalu lengkap dengan tahun dan penjelasan gitu. Kayak misalnya tahun 2020 ada COVID, tahun 2021 ada penemuan vaksin, tahun 2022 ada apa namanya? Mungkin ini apa sih namanya? Mekah ditutup untuk umum gitu. Jadi nggak ada yang bisa ngeji. Terus konfliknya apa? Konfliknya pada tahun 2022 itu si tokohnya ini bapaknya udah mau berangkat haji, tapi karena ditutup akhirnya nggak jadi gitu. Itu bisa jadi konflik ya. Kamu bikin di sini. Nah, ini nih, The Day Everything Change. Ceritanya terus di sini bisa dikasih gambar. Terus ini kalau kamu mau bikin first chapter, ini kalau kamu mau bikin sudut pandang si penjahat, dan ini kalau kamu mau bikin timeline, ya. Nah, wait, ini 1625, aku jelasin dulu tentang yang si ini ya, AI World Generator. Jadi ini tuh, waktu kamu bikin dunia untuk cerita kamu, seringkali kamu ingin melihat visualisasi dari dunia tersebut kan, kayak misalnya mungkin kamu pernah bikin mood boards. Mood boards itu apa sih? Mood boards itu kayak kumpulan gambar, kumpulan teks, atau tulisan, kayak quotes-quotes gitu, kayak lirik lagu, kayak apa, nuansa warna-warna yang menurut kamu cocok untuk adegan kamu gitu. Jadi, kumpulan dari eh, visualisasi cerita kamu, kayak gitu. Untuk ngebantu kamu nulis dengan vibe tertentu. Nah, dengan AI ini kamu bisa pakai visualisasi untuk nambah ide ya, untuk jaga mood kamu. Kayak misalnya, oh ini kan ceritanya dark nih, ceritanya sedih. Tapi pada saat itu kamu lagi happy-happy aja gitu. Akhirnya cerita kamu kok mendadak jadi happy gitu. Nah, ini buat ngebantu kamu aja ya. Nah, bisa kamu masukin ke si template ini gitu. Kayak misalnya ini mau kamu bikin gambar villain-nya, terus kamu mau taruh sini boleh aja. Nah, ini ada Marble World Web. Nah, ini kamu bisa klik ini. Kamu kayaknya mesti sign up dulu deh, apa? Login atau sign up. Nah, kalau aku sih loginnya pakai login Google aja. Jadi ini fiturnya adalah membuat gambar dunia 360 derajat dari deskripsi teks dan kita bisa masuk ke dalamnya ya. Misalnya nih, aku
kemarin udah bikin kayak futuristic Japanese neon cityscape. Nah, itu tuh kita cuma masukin kayak gini doang. Nanti dia ini nih otomatis dia bikin nih the scene is vibrant bla 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 bla. Ini deskripsi panjang ini bukan kita yang bikin gitu, tapi si AI-nya yang bikin. Terus ini hasilnya. Nah, ini aku tadi udah oh, aku buka yang ini. Aku buka yang ini. Jadi bikinnya gampang aja sih. Kita tinggal tulis singkat an underwater fantasy city with apa-apa. Ini aku pakai bahasa Inggris. Kamu bisa aja sih coba kalau pakai bahasa Indonesia, coba bisa atau enggak. Aku soalnya belum belum pernah nyoba. Terus klik create. Nah, dia ini bakal generate dulu ya. Jadi dia tuh nggak instan. Jadi kayak aku nunggu ini berapa menit waktu itu ya nunggunya ya. Terus tiba-tiba your world is ready. Jadi kalau misalnya kamu klik create terus kok nggak bisa? Itu soalnya dia masih generate. Tunggu dulu gitu. Nah, ini tuh kayak gini hasilnya. Kalau kamu lihat, kita bisa lihat kanan kiri, atas bawah. Ini bawah kita, ini atasnya kayak gini. Nah, terus tuh ini tuh sebenarnya bisa maju ya. Tuh, kita bisa maju gitu. Terus kita bisa muter-muter di sini. Nah, tapi ini ada batasnya. Ini tuh apa namanya? Ya mungkin ini kayak ini apaan sih? Kok ini nggak jelas gitu. Nah, itu termasuk batas dunianya ya. Ini masih masih terbatas. Wow, kita nggak bisa lihat. Aku balik lagi deh. Wait, wait, wait. Where am I? Oh, itu dia. Nah, ini baru yang sederhana. Kalau di browser ini biasanya sih yang sederhana ya. Ada juga yang model ini kalau kamu mau lihat lebih jauh ke si ini di bawah juga bisa. Ada juga yang model ini kita bisa masuk beneran gitu. Ini kan ini gambar istana ya. Ini kalau kita maju nih nggak ada apa-apanya. Maksudnya ini kayak kita nembus doang gitu loh. Tapi ada yang bisa beneran kita masuk. Jadi ya mungkin kayak Minecraft gitu ya. Tapi kan kalau Minecraft kan kita nggak bisa nulis I want a world where misalnya tadi ada fantasy, ada shipwreck atau apa segala macam, terus dia otomatis ngebikin gitu. Ya kalau Minecraft kan ya pokoknya kita harus jalan gitu, terus nanti world-nya kebikin gitu. Nah ini tuh kita bisa dari awal tuh kita udah bisa ngasih tahu world-nya kita mau kayak gimana, nanti dia bikinin dan kita bisa masuk jalan-jalan ke dalamnya gitu. Dan bahkan ada yang berdasarkan gambar gitu. Jadi misalnya kita punya majalah gitu ya, majalah eh, mungkin ada yang suka lihat apa kayak interior gitu, interior rumah gitu, atau misalnya kota yang cantik, misalnya traveling kemana gitu. Nah, itu kamu masukin gambar itu, nanti dia otomatis ngebikinin dunianya gitu. Jadi kamu kayak masuk ke dalam foto di majalah tersebut gitu kan. Nah, ini nih bisa kamu print screen gitu, terus kamu masukin ke sini, cuman untuk kasih tahu bahwa ini loh, apa nih, istana bawah laut aku gitu. Nah, ini bisa beberapa dunia kamu bikin. Kayaknya sih di homepage-nya ini ada contoh dunia lainnya ya. Oh, ini yang Japanese yang aku bikin waktu itu. Apa namanya? Di di websitenya itu ada dunia yang udah dibikin oleh orang lain dan kamu bisa coba masuk buat ngelihat gimana sih dunia yang udah dibikin tersebut gitu. Ini dia masih loading. Kalau masih kayak gini loading. Nah, ini misalnya kayak gini gitu kan. Kamu mau kemana, mau lurus ke sana, atau misalnya mau balik kemana, itu bisa. Nanti kamu coba-coba sendiri aja ya. Nah, terus yang kedua itu Skybox. Nah, bedanya kalau si World Lab ini, dia kan bisa maju mundur gitu ya. Kalau si Skybox ini cuman bisa ngelihat ke sekeliling doang gitu. Kayak, tahu kan foto panoramik kalau kita ke Google Street View itu? Nah, ini tuh kita bikin misalnya underwater fantasy city bla 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 gitu. Terus kita generate. Nanti dia akan bikin gambar. Kita bisa lihat sekeliling. Kalau atasnya sih kayak gini gitu. Bawahnya juga ini. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Udah gini doang gitu. Ya paling kayak di zoom in, zoom out doang.
tapi kita nggak bisa ngelihat di balik ini ada apa sih gitu. Nah, kayak gitu. Ini mungkin bisa ngebantu kamu kalau mau bikin gambar-gambar yang berhubungan dengan dunia kamu ya. Terus yang lain apa? Yang lain bisa juga kayak Gemini AI. Ini sebenarnya di Canva juga ada ya, cuman di Canva itu kan eh, setahu aku untuk yang pro ya, untuk yang nah ini Magic Media kita bisa bisa bikin gambar di sini juga. Nah, kalau Gemini ini kan lebih ke ini free bisa nih, si Gemini ini free bisa. Ini sebenarnya image generator aja sih gitu. Jadi dia nggak 360 derajat nggak dan nggak bisa dijelajahi juga gitu. Nah, ini contohnya aja. Misalnya create fantasy map gitu kan. Nah, ini dia udah bikin terus kita bilang lagi tolong buat gambar interior di dalam istana. Ini kan ada istana nih. Nah, kita mau lihatnya ya udah minta aja terus nanti dia bikin kayak gini. Gitu ya. Oke, nah sekarang waktunya kamu ngerjain workbook masing-masing ya. Bisa eh, ngerjain yang sekarang atau yang kemarin belum selesai juga bisa. Oh ya nanti setelah ini mungkin eh, kalau nggak hari ini mungkin hari Jumat aku minta kalian ngumpulin ini ya, ngumpulin linknya ya. Karena kan ada beberapa yang linknya nggak pakai yang ini gitu. Jadi nanti kita nggak tahu yang mana yang udah kamu bikin. Kirain masih belum bikin gitu. Padahal kan kamu udah bikin gitu, cuman nggak ke update linknya. Nanti aku minta Aziza atau yang lain untuk apa ngejapri kamu lewat WA aja. Nanti kamu kasih tahu. Oh ini link sesi satu, link sesi 2, link sesi 3, link sesi 4. Ya. Oke, sekarang silakan bekerja. Bekerja. Aku cek chat dulu. Aku dari tadi belum ngecek. Oke, tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Ini pada ngobrol-ngobrol seru aja nih kayaknya. Oke, linknya, link yang mana nih, Elbers? Link yang ini, carivitascam.wordpress.com. Oh, ini aku kasih linknya aja ya ke chat ya. Chat, password, writing 4. Nah, oke, Melody mau ngerjain workbook 2. Oke, nggak apa-apa, Melody. Terus, siapa lagi nih? Kenapa ada domba? Aziza, kamu mengadu domba peserta ya? Aduh, dombanya pakai emot aja. Oke, ini aku pause dulu kali ya. Biar ngerjainnya konsen.
Oke, aku lihat di sini yang ngerjain sesi 4 ini Nisa ya. Cybernian Conflicts. Weh, keren. Everything has changed. Kamu mau ngerjain yang mana, Nisa? Yang everything has changed dulu, Kak. Oke, good, good. Oke, Nisa lagi kerjain itu. Yang lain masih yang sesi sebelumnya ya? Ada yang mau diliatin nggak? Melodi ngerjain yang sesi 2 ya. Ada kesulitan nggak? Ada yang bingung atau mungkin lagi nyari ide? Nggak tahu cara bikinnya, mungkin ide, kurang ide. Melodi. Nggak terasa ya, bentar lagi udah tahun baru. Kalian nggak kemana-mana nih Iya, di pada rumah tutup aja. semua Kak jalannya. Iya sih, Ini benar-benar. gabut aku sampai nggak keluar, Miss. Mungkin di rumah aja ini apa bikin sate Bakar-bakar. bakar. Keren. Ini gambar sendiri ya Melody ya? Iya, Ih, Kak. bagus. Ini pasti ini deh keturunan paling muda dasar. Ini kayak peri gitu bukan sih? Atau elf-elf gitu bukan? Iya, ya tuh elf, Kak. Iya soalnya ini banget apa kelihatan banget ya ininya kupingnya ya kuping elf. Desainnya juga bagus. Ini temennya. Oh ini pas dia masih kecil. Oh, oke. Lucu 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 lucu. Kalian tuh pada pinter gambar ya. Ini siapanya nih? Siapanya si siapa namanya? Tuh adiknya. Vale. Adik. Oh adiknya. Adiknya kayak feminim banget ya. Kakaknya nih ini nih pasti suka manjat-manjat nih. Terinspirasi dari mana? Waduh, dari kamu, Vin. Afrin sangat menginspirasi teman-temannya. Oke. Wah, banyak banget nih. Ini aku suka lagi gini. Ada question and answer-nya. Ini kayak kita kita wawancarai karakter gitu kan. Ini nih oke banget nih. Bisa membuka apa? Rahasia-rahasia si karakter. Bagus, bagus. Wah, ini lagi ngapain nih? Si naganya. Oke. Oke, good. Lanjutkan melodi. Semangat ya. Bentar lagi mau dicetak nih. Oke, habis melodi siapa lagi? Yang punya Fahri udah aku update belum ya? Kayaknya kemarin. Oh ini aku salah ngasih linknya belum di edit. Edit. Hmm, Ini tuh kenapa begini? La, la, la. Hmm, hmm, Pegang, oke. Set. Sing, sing, sing. Punya Fahri. Ini sesi 2 ya. Punya Elbers yang sesi 2-nya kok belum belum ada linknya ya. Ini nanti jangan lupa nih
Oh, ini si Night Master. Wah, 17 Agustus. Berarti hari kemerdekaan Indonesia nih. Ulang tahunnya. Black Horse. Oke, Map of the Kingdom. Wah, keren. The Story. Oke. Oke, bagus nih. Kamu lanjutin ya, Fahri. Kingdom Under the Sea. Oke, siapa lagi? Afrin lagi yang mana, Afrin? Sesi berapa yang kamu bikin? Yang kedua tinggal satu lagi. Oh, oke. Tinggal satu lagi. Lagi mikirin festivalnya aja sih. Oke. Oh, ini yang kemarin ya, si Bimantara. Naga. Oke. Mana ceritanya ya? Koit. Kenapa namanya Koit? Tahu nggak sih guys artinya Koit? Oke. Oke, good. Bagus, bagus. Siapa lagi nih? Zitna. Zitna lagi ngerjain yang mana, Zitna? Nomor 2 atau 3 ya, lupa. Oke, aku lihat Kayaknya dulu. nomor 2 deh. 2. Oke. Yang ID card. Oh, kamu linknya beda ya? Aku kayaknya ini yang link yang Enggak kosong. sama kok, lagi mau Zina kerja ini. Oh, oke. Yang Lagi ID card. gambar-gambar. Oke, Zitna. Fatima ngerjain yang mana, Fatima? Nomor 3, Kak. 3. Sesi 3. Fatima sekolahnya di mana sih? Homeschooling. Oh, homeschool ya. Belum belum mondok kayak Kak Ayah ya? Belum, Kak. Hmm. Wah, ininya lucu. School supply. Buku panduan. Oke. Kamu suka ngedesain ya? Ininya bagus. Warnanya matching. Oke, good. Nih, lanjutin ya. Emang kayak gini nih kayak mesti kayak apa ya? Kayak dicicil gitu ngerjainnya. Kalau nggak nanti keburu keburu deadline. Kok ini nggak bisa di back? Nisa udah, Fahri aku tadi udah lihat, Zitna, Fatimah, Melody juga, Afrin. Afrin tadi aku udah lihat belum ya? Sesi, bukannya tadi udah ya? Belum. Yang ini sesi 3 MC. Oh, 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 look at that. Cara menghadapi naga. Wah, ini Afrin banget deh. Nyeleneh ini. Informasinya tapi sangat penting ya nggak? Harus lari, sembunyi, pura-pura mati. Play dead. Eh, seluruh penduduk dilarang musik. Oke. Ini seru sih. Kreatif gini. Oke, Frin. Lanjutin, Frin. Siap. Elbers. Elbers. Elbers sampai yang mana ya? Aku udah lihat belum? Sesi yang 3 apa? Eh, Oh, ini kan yang kemarin ya. Yang si technical issues. I remember this one. Momen belajar. Oke. Oke. Karena sudah jam 5.
barangkali ada yang mau nyiapin babakaran, nyiapin bakso-baksoan yang mau ditusuk-tusuk sate. Kita udahan dulu. Mungkin di foto dulu ya, Azizah ya. Oke, itu dimatiin aja nggak rekornya? Iya, boleh-boleh. Oke.